Puluhan rumah di dua desa sekotong Lombok Barat terendam banjir. Assalamualaikum, salam jumpa pemirsa iNews NTB kembali menjumpai Anda hari ini. Beragam informasi yang terjadi di Nusa Tenggara Barat akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Rida Patiro, inilah iNews NTB selengkapnya. Pemirsa, mengawali perjumpaan kita hari ini, dua warga di Lombok Timur terseret arus sungai saat memancing. Satu orang selamat, sedangkan rekan korban ditemukan meninggal dunia. Jasad korban ditemukan setelah 3 hari dilakukan pencarian. Tim SAR dibantu warga mengevakuasi jasad korban Amakus alias Alek, 40 tahun warga Surelaga, Lombok Timur. Jasad korban ditemukan di sungai sekitar 1 km dari tempat kejadian. Baru ditemukan setelah 3 hari dilakukan pencarian oleh petugas gabungan, terdiri dari tim SAR Kayangan, petugas BPBD, dan warga. Korban bersama rekannya AM 30 tahun keluar rumah Kamis siang untuk mancing di sungai. Tiba-tiba debit air meningkat hingga kedua korban terseret arus sungai. Korban AM berhasil menyelamatkan diri, sedangkan Amakus hanyut terseret arus sungai dan meninggal. Selamat pagi, hari ini kita pencarian hari 3 terhadap korban yang hanyut di sungai pada saat memancing di desa Surelaga membuahkan hasil, dengan korban sudah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan langsung dievakuasi ke rumah duka pada jam 7.15. Unsur yang terlibat pada pencarian korban ini dari Posar Kayangan, dari SAR Unit Lombok Timur, Pemadam Kebakaran Lombok Timur, BPBD Lombok Timur. Sementara itu, BPBD setempat mengimbau agar warga tidak melakukan aktivitas di aliran sungai saat musim hujan. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melapor. Beralih ke informasi lain, puluhan rumah di 2 desa sekotong Lombok Barat terendam banjir. Satu jembatan ambruk sehingga penyaluran sejumlah bantuan dari BPBD setempat tak bisa disalurkan akibat akses jalan yang tertutup. Setelah diguyur hujan, puluhan rumah di 3 desa di Sekotong, Lombok Barat terendam banjir. Derasnya air sungai akibat hujan yang terjadi membuat jembatan di Dusun Bengkang, Desa Buun Mas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat ambruk. Kondisi jembatan terbelah menjadi 2, memutus akses penghubung antar kabupaten, tepatnya di Desa Buun Mas, Lombok Barat dengan Desa Montongajan, Kabupaten Lombok Tengah, sehingga membuat warga di kedua desa terisolir. Angin kencang dan hujan lebat yang terjadi sejak 2 hari terakhir akibatkan banjir bandang menerjang 2 desa, yakni Desa Buun Mas dan Desa Cendimanik. Pihak BPBD menjelaskan saat ini masih kesulitan melakukan penanganan. Pasalnya derasnya air ditambah ambruknya jembatan membuat upaya pendistribusian bantuan terhambat. Buun Mas, Pengantap sama Lombok Tengah. Ada jalan satu-satunya yang menghubungkan antara Buun Mas, Pengantap sama Lombok Tengah. Itu ada jembatan yang memang putus. Namun putusnya itu tidak putus secara total, tidak bisa dilewati. Kalau untuk pejalan kaki oke. Untuk motor dituntun bisa jalan, cuman kalau mobil tidak bisa. Untuk sementara petugas belum bisa mendata jumlah warga terdampak banjir. Sedangkan laporan sementara warga yang terdampak banjir masih bertahan di lokasi menunggu bantuan dari pemerintah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan sirkuit Mandalika ditandatangani dengan penandatanganan prasasti. Jokowi tekankan untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Pertamina Mandalika Street Circuit di area sirkuit dengan menandatangani prasasti. Sebelum meresmikan sirkuit, Presiden mencoba test drive arena balap dengan motor yang disediakan khusus untuk Presiden, yaitu Kawasaki tipe W175cc Custom yang juga diiringi para pembalap junior yang akan berlaga pada ajang Idemitsu Asian Talent Cup. Sebelum menandatangani prasasti, Jokowi mengapresiasi atas tuntasnya pembangunan bypass Bil Mandalika dengan panjang 17,3 km, sehingga jarak tempuh dari bandara ke Mandalika memakan waktu 15 menit.
Adapun sirkuit dengan panjang 4,3 km dengan teknologi aspal terbaru dan siap digunakan untuk mendukung event kelas dunia. Dengan adanya ajang internasional WSBK yang berlangsung pada 19 hingga 21 November mendatang dan MotoGP 2022 diharapkan dapat meningkatkan perekonomian baru dan membangkitkan sektor pariwisata. Dengan panjang sirkuit 4,3 km, dengan teknologi aspal terbaru, stone, mastic, aspal, juga telah selesai dibangun dan siap untuk digunakan. Semuanya siap digunakan untuk mendukung penyelenggaraan event-event kelas dunia di kawasan Mandalika ini, seperti yang sebentar lagi akan diselenggarakan, yaitu World Superbike 2021 dan dilanjutkan nantinya di bulan Maret 2022 dengan MotoGP. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, sirkuit Mandalika pagi hari ini saya nyatakan diresmikan. Selain meresmikan sirkuit Mandalika, Joko Widodo juga meresmikan infrastruktur pendukung sirkuit Bypass Bill Mandalika. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, final race Idematsu Asia Talent Cup yang seharusnya berlaga di sirkuit Pertamina Mandalika NTB dibatalkan. Pembatalan ini ditegaskan gubernur karena marshal yang belum siap. Balapan seri di Pertamina Mandalika Street Circuit yang seharusnya berlangsung hari Minggu dibatalkan oleh pihak Dorna. Disebabkan karena marshal di sirkuit Mandalika kurang yang dapat membahayakan keselamatan para rider. Sebelumnya final race yang seharusnya berlangsung pukul 12 siang dan pukul 4 sore waktu Indonesia bagian tengah dibatalkan dan diundur menjadi pekan depan. Gubernur NTB saat ditemui di sirkuit Mandalika menjelaskan alasan pembatalan balapan tersebut. Di marshal kita untuk lebih responsif, karena mungkin ini pertama jadi ada kekeliruan, misalnya disuruh angkat bendera belum angkat. Ini kan menyangkut keselamatan. Nah, oleh karena itu mereka nggak mau mengambil risiko sedikit pun, ya dipending dulu gitu ya. Mudah-mudahan katanya bisa setelah tanggal 21 atau dilihat kesiapan marshal ini. Final race IATC rencananya akan digelar di sirkuit mendatang pada 19-21 November. Dari Mataram, Vinka, ini iNews melaporkan. Pemirsa, usai jeda pariwara berikut kami akan kembali hadir dengan beragam informasi lain. Tetap bergabung bersama kami.